Perkenalkan, dia adalah Sarah. Sarah adalah seorang mahasiswa semester 1 dari Fakultas Pendidikan. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri saat tampil di depan kelas maupun di depan orang banyak. Dia selalu gemetar dan gugup saat harus berbicara di depan kelas. Bahkan saat dosen bertanya pun, Sarah bingung harus menjawab apa. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sering mengganggunya ini, ia pun pergi kepada seorang konselor untuk berkonsultasi agar bisa membantu mengatasi permasalahannya tersebut. Sebelumnya, atas nama siapa ya? Perkenalkan, nama saya Sarah, mahasiswi semester 1, jurusan pendidikan. Wah, sangat senang sekali bertemu dengan Sarah. Ya, apakah hari ini Ibu mempunyai waktu luang? Kebetulan hari ini kita mempunyai banyak kegiatan. Sarah, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Sarah tidak baik? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang Sarah rasakan. Namun, bisakah kita bicarakan tentang perasaan tidak enak yang mengganggu Sarah? Ya, saya pikir sudah begitu. Bisakah saya jelaskan? Ya, baik Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi saya mohon tolong dirahasiakan, karena ini adalah masalah pribadi saya. Mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Sarah. Di sini Sarah bisa bercerita tentang yang Sarah rasakan. Semua akan dirahasiakannya. Sarah bisa bercerita secara luas. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya sedang presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti bingung dan ragu untuk berkata apa. Rasanya lidah saya tiba-tiba menjadi kaku. Apakah kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Jadi Bu, saya merasa gemetar ketika tampil di depan kelas dan juga ketika dosen memberi pertanyaan kepada saya tidak percaya diri saat menjawabnya. Padahal saya menjawabnya cuma di tempat duduk, tapi saya merasa gugup dan juga gemetar. Mungkin ini juga yang menyebabkan saya tidak berani berpendapat saat di depan kelas. Coba, bisakah kamu contohkan saat kamu tampil di depan kelas? Bisa Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Tidak apa-apa, coba kamu contohkan pelan-pelan. Baik, saya akan mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufik dan juga rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan presentasi kita. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu dan juga Sarah akan membawakan tentang lingkungan makhluk sosial. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Sarah. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini,
marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Saya bingung, Bu. Nggak bisa. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan dilanjutkan. Nah, Sarah, apakah bisa kita lanjutkan? Ya, bisa, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak percaya diri saat presentasi atau tampil di depan kelas seperti tadi? Saya cuma diam aja, Bu, karena daripada saya salah menjawab, karena di situ saya merasa sangat diperhatikan oleh teman-teman, dan itu juga membuat saya sangat malu, takut, dan juga gemetar. Jadi saya sangat tidak berani saat ada kegiatan presentasi di kelas. Apakah dengan cara demikian bisa membuat kamu merasa senang dan nyaman saat di kelas? Enggak, Bu. Tapi saya kebanyakan mikir, jadi itu membuat saya sangat malu dan juga takut. Mungkin kamu berpikir segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada sedikit pun kesalahan. Apakah demikian? Benar, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Pokoknya segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Ya, walaupun itu tidak mungkin dan sangat membebani saya. Apakah itu juga, Bu, yang membuat saya seperti ini? Kalau begitu, berarti masalah yang kamu hadapi ini adalah tentang bagaimana agar kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup. Apakah seperti itu, Naksara? Iya, Bu. Dan itu membuat saya bingung bagaimana. Setiap hari saya selalu berpikir dan juga berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa tampil percaya diri di depan kelas saat presentasi. Ya, bagus sekali, Naksara. Ibu senang kamu bisa memahami masalah yang kamu alami. Iya, Bu. Saya ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, seperti teman-teman saya yang sangat percaya diri. Tapi rasanya kayak sangat sulit banget, Bu, buat saya. Bagus sekali keinginan Naksara. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Naksara sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang kamu alami saat ini? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Naksara merasa bingung? Saya takut nanti saat presentasi di depan kelas saya tidak bisa menjawab pertanyaan dosen, dan juga saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah Naksara sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa belum, Bu. Nah, jika mencobanya saja belum, lalu mengapa Naksara bisa berpikir negatif seperti itu? Itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan melakukan yang terbaik agar saya dapat lebih merasa percaya diri dalam presentasi dan menjawab pertanyaan yang besar. Baiklah, kira-kira apa rencanamu selanjutnya yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya mungkin akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum tampil agar saya dapat merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Sekarang Sarah sudah tahu apa yang harus Sarah lakukan. Sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Sarah setelah kita sharing diskusi? Lebih mulia dan lebih tenang setelah mengalami sendiri kecemasan dan ketakutan yang
yang saya alami menurun, dan saya juga tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah kita melakukan konseling 20 menit, jadi kesimpulannya yang pertama, cara akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, saya akan berpenampilan rapi agar terlihat lebih percaya diri. Nah, yang ketiga, Sarah sebelum presentasi hendaknya berdoa terlebih dahulu. Jadi yang dari ketika itu, apakah Sarah bisa melakukannya? Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Sarah sampaikan? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Sarah. Sama-sama, Bu. Saya pamit dulu.